kembali di dua arah. Rapid test massal yang akan dilakukan diprioritaskan kepada orang dalam pemantauan, orang yang punya riwayat pergi ke luar negeri atau melakukan kontak dengan orang yang dinyatakan positif terjangkit infeksi virus corona. Pak Hermawan, masyarakat pasti juga penasaran, ingin dites terkait dengan virus corona karena banyak kasus yang dinyatakan positif tapi tidak ada gejala pendahuluan. Itu yang menjadikan kekhawatiran masyarakat hingga akhirnya kita tidak mengharapkan yang terjadi, tapi sebagai antisipasi kalau nanti akhirnya membludak orang yang ingin dilakukan rapid test akan seperti apa menurut? Nah, itu pola yang harus kita sesuaikan dengan protokol ya. Memang PR terdekat, gugus tugas atau pemerintah segera menyiapkan protokolnya agar tidak serta-merta semua masyarakat itu harus membludak. Tetapi di satu sisi juga harus disertai himbauan kepada masyarakat, kesadaran lebih baik di rumah bila tidak memiliki gejala khusus yang saya sampaikan di depan tadi. Karena peluang kita keluar dari rumah walaupun tujuannya untuk memeriksakan itu jauh lebih berisiko ketimbang kita menjaga imunitas dan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau ODP menjadi prioritas rapid test tepat ya? Tepat kalau ODP. Nah itu pun memang harus disesuaikan dengan risiko-risiko di wilayah mana yang kasusnya cukup tinggi. Oke, yang menjadi perhatian hari ini adalah ketika ada informasi anggota DPR akan dites untuk mengetahui apakah terjangkit atau tidak. Jumlahnya fantastis, 2.000. Mbak Oki, ini benar akan dilakukan? Iya. Ini memang sesuatu isu yang sensitif di tengah situasi yang sulit seperti ini. Dan kalau tadi Mbak Cindy katakan bahwa yang lebih baik dites itu adalah mereka yang pernah berkontaminasi atau berhubungan dengan mereka-mereka yang terkontaminasi atau mereka yang dari luar negeri. Anggota DPR sendiri menurut hemat saya memang perlu di-screen dulu, dalam arti kata perlu ditanyakan dulu apakah dari luar negeri, kan mereka sekarang lagi masa reses. Masa reses mereka akan kembali, mereka habis melakukan pengawasan di dapilnya, jadi akan lebih bagus kalau misalnya sebelum dilakukan itu ada tesnya dulu, dalam arti kata ada protesnya dulu, ditanya bagaimana, kemana saja dan lain sebagainya. Karena kan banyak kritikan kepada DPR, tidak elok lah untuk dilakukan sekarang ketika semua orang ada yang lebih membutuhkan, ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan seperti itu. Betul. Iya, kalau saya melihatnya memang harus ada keadilan di masyarakat ya, dalam arti kata ketika memang masyarakat umum masih sulit untuk mendapatkan tes seperti itu, kemudian ada wacana seperti ini, itu mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Tapi sekali lagi, setiap warga negara toh juga berhak untuk dites. Hanya saja mungkin perlu dites menurut saya anggota Dewan ini tadi, apakah pernah bersentuhan, berhubungan dengan luar negeri atau tidak. Kalau DPR mau tes 2.000 Pak Arya? Gini, kita harus tahu, nah ini saya mau coba luruskan juga. Kita terjebak pada ODP saja. ODP itu orang yang bersentuhan langsung atau nggak langsung atau di luar negeri yang dia baru pulang gitu. Kami di gugus tugas sudah menemukan yang ketiga. Itu siapa? Ini saya kasih contoh supaya cepat aja ya. Saya mau bertemu sama Mbak Oki misalnya. Di tengah jalan saya ketemu Mbak. Nggak sengaja droplet saya keluar. Saya ini confirm tapi saya nggak tahu. Mbak adalah B gitu ya. Kemudian waktu saya dicek, oh Anda positif, Anda ketemu sama siapa? Mbak Oki. Mbak Oki di ODP. Tapi Anda yang kena, kan Anda nggak ODP. Nah, ini yang mungkin terjadi ke teman-teman anggota DPR juga, bisa terjadi. Nah, atau yang lain juga. Nah, inilah yang saya bilang adalah, ada orang sekarang ini yang sering sekali bikin di YouTube dan sebagainya, yang B tadi. Saya A, Mbak B, ini C. Tiba-tiba ketemu sama Bang Abednego, yang beliau 2 minggu itu isolasi diri. Dia keluar cari makan, ketemu Mbak. Akhirnya Mbak adalah BB yang tidak teridentifikasi. Nah, untuk bisa menelusuri ini, karena jumlahnya pasti banyak. Banyak. Pak Arya. Ini yang sedang dibangun oleh gugus tugas, sebuah sistem. Sebuah sistem di mana dari pola orang-orang yang kena itu tadi, dia itu biasanya pergerakannya kemana. Itu akan di tracing dia. Nah, itu yang sistem ini juga sudah dilakukan di Singapura, di Korea Selatan dan sebagainya. Sekarang gugus tugas sedang melakukan itu. Artinya 150.000 tidak cukup kan? Tidak cukup. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita hanya terpatok pada ODP, artinya saya yang maaf kata misalnya confirm sama Mbak Oki doang yang dikejar. Padahal Mbak dan Mas Abed. 150.000 pada saat ini akan dilakukan. Susulannya? Tadi kan Pak targetnya Pak Jokowi ada 1 juta. Maka 1 juta itulah yang akan dipergunakan. Pekan ini? Enggak, artinya gini loh. Ini kan berproses. Tadi kan teman-teman itu bagaimana distribusi dan sebagainya. Tapi yang paling tidak di Jakarta, yang memang Jabodetabek, yang pusat sentrum itu jadi bisa gitu.
Targetnya kan ada 700.000 orang yang dinyatakan terpapar berdasarkan penelitian dari beberapa pihak. Nah, kita mengejar itu ada 150.000 yang tersedia, perkiraan 700.000. Ini ada gap. Kapan ini bisa tersedia untuk bisa? Kalau ketersediaannya itu sudah ada. Oke. Saya sih minggu ini kabarnya sih sudah masuk semua. Teman-teman seperti dari yang berbagai tempat ini yang kita data itu sudah mulai masuk. Tapi sekaranglah menempatkan siapa yang akan dites, lokasi mana yang akan dites. Nah ini yang akan dicari tadi. ODP iya, yang PDP iya juga, yang ini iya juga. Tapi yang cari BB tadi itu yang lagi kita cari. Nah itu nanti akan terlihat dari pola penyebaran kemana pergerakan dari masing-masing pasien. Oke, Pak Abed, tadi kalau DPR kita mengkritisi DPR bahwa banyak pihak juga, kalau DPR mau tes bareng-bareng lah sama masyarakat yang lain. Antri, pejabat dan masyarakat tidak ada beda dalam hal ini. Pemerintah menyikapinya seperti apa? Kalau bagi kita setiap warga negara ya, jadi itu punya hak seperti disampaikan tadi oleh Mbak Oki, karena penyakit ini juga, virus ini juga nggak kenal dia DPR atau enggak. Jadi artinya DPR pun punya potensi mereka jadi penyebar, apalagi mereka ini tokoh-tokoh publik yang bertemu dengan siapa aja. Yang dikritikan kesannya diistimewakan. Kesannya diistimewakan, tetapi prinsipnya yang harus kita lihat, karena yang itu kan baru usulan ya, dan belum tentu juga harus disetujui gitu ya, karena kan ada prosedur yang harus kita penuhi. Dan kemudian juga tadi seperti saya sampaikan, memang menjadi satu isu penting, dua hal yang kami lihat selama ini yang banyak mempengaruhi psikologis banyak orang. Pertama itu frontline kita, yaitu tenaga-tenaga kesehatan kalau kena, itu satu. Kemudian yang kedua, pemimpin-pemimpin kita kalau kena, itu biasanya itu kalau dua situasi itu terjadi, itu mengkhawatirkan banyak sekali masyarakat kita. Gitu ya. Jadi syukur, tapi misalnya seperti Wali Kota Bogor dengan cukup baik menjelaskan dan lain sebagainya, begitu juga Wali Kota Bandung, begitu. Ini memang situasi ini penting sekali untuk bagaimana masyarakat kita tidak panik. Seperti sampaikan tadi, 150.000 tentu masih jauh dari kebutuhan. Tetapi tetap ini nanti akan ditambah untuk bagaimana apa yang kita targetkan tadi itu, deteksi dini, penapisan tadi itu bisa dilakukan. Langkah cepatnya seperti apa? Karena dari pakar di ITB, pertengahan April diperkirakan akan menjadi puncak ledakan. Kurang 2 minggu lagi, Pak. Iya, dan ini memang lagi terus dikebut ya. Misalnya seperti Wisma Atlet orang bicarakan 1.000, 2.000, tapi desainnya itu untuk 22.000 kamar. Begitu. Jadi di dalam rapat kabinet itu sudah dibicarakan, itu akan didesain untuk 22.000 kamar, di luar lagi dengan di wilayah-wilayah lain. Artinya semua proses infrastruktur kita untuk menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden itu memang kita jalankan untuk memastikan bagaimana masyarakat kita itu bisa terlindungi. Oke, gerak cepat terus, rapid test diupayakan, rumah sakit diupayakan, yakni ada concern apalagi yang harus diupayakan secara cepat dan maksimal? Baik, saya sebelumnya ya, tadi Bang Arya mengatakan orang terdekatnya juga sudah kena, bahkan menjadi korban. Kami pun dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia turut berduka. Salah satu guru besar bidang epidemiologi, Prof. Bambang Sutrisna juga wafat hari ini. Dan beliau walaupun belum, tadi pagi kami belum mendapatkan data apakah positif atau tidak, tapi terakhir dengan statusnya PDP. Beliau salah satu pejuang untuk melawan COVID-19 ini. Ini adalah turut berduka cita untuk itu. Dan pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanggapi adalah rapid test ini sebenarnya bukanlah tujuannya untuk mengonfirmasi positif atau negatif, tetapi sebagai telusur awal untuk kita masuk kepada jenjang berikutnya. Oke, validitasnya berapa sih sebenarnya untuk rapid test Kalau yang dilakukan nanti? penelitian dari ahli genom di Kalbe kan 36%, tetapi dari beberapa referensi yang kami baca itu sekitar 40 sampai 60%. Tidak sampai 50%. Tidak sampai, bisa tinggi tergantung dari sampel dan population at risk-nya. Artinya probability untuk false positif Negatifnya atau false tinggi. negatif? Karena ini indikasi yang bisa didapat dari rapid test ini adalah semacam proxy indikator. Pemeriksaan terhadap sampel darah, di mana dalam darah kita itu sebenarnya virus ini tidak bisa hidup. Nah, dia hanya bisa kita deteksi dari pembentukan antibodi. Di dalam darah itu ada yang disebut dengan imunoglobulin atau protein darah. Kalau terjadi peningkatan itu hanya akan terjadi karena pembentukan antibodi. Dan ini tuh dalam rentang waktu 4-8 hari. Paling banyak itu pada 7 hari. Makanya kalau orang yang baru terinfeksi 1 atau 2 hari kemudian diperiksa rapid test, bisa jadi dia negatif, tidak akan ketemu apapun. Padahal dia sudah terpapar. Nah, untuk bisa mengurangi ekses itu, dampak seperti itu. Nah, itu
ini kan adalah awareness tadi ya. Masyarakatlah, individulah yang tahu persis dia seberapa berisiko punya potensi atau tidak. Tadi yang disebut dengan orang dalam pemantauan saat ini tidak lagi bisa ditetapkan begitu saja oleh pemerintah atau gugus tugas, melainkan kesadaran masyarakat sendiri yang mengerti bahwa dia ini orang ODP atau tidak. Karena pertumbuhan yang pada level ODP ini itu eksponensial, dan dalam proses seperti ini tidak lagi bisa kita single method contact tracing, melainkan tadi kecurigaan ini harus kita jadikan sebuah tesis. Dalam keadaan wabah, semua orang harus dicurigai terpapar. Ini cara berpikirnya. Semua orang dicurigai dalam keadaan terpapar. Tinggal tesnya yang membuktikan positif atau negatif. Nah, inilah concern dari rapid test ini secara masif. Walaupun tidak akan mungkin semua, tapi oranglah yang sadar dengan risiko dan keadaan dirinya. Tahu dia berisiko atau tidak untuk segera memeriksakan diri. Rapid test ini digunakan untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi orang-orang yang kemungkinan terpapar atau terinfeksi virus corona. Kesiapan perlu dilakukan terutama soal tenaga medis dan juga alat pelindungan diri. Tidak mungkin garda terdepan tidak dipersenjatai. Kami akan kembali selepas jeda.